Anda kembali bersama kami di NTV Prime. Masih kita bahas terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Lapas Kelas 2A Narkotika di Musirawas, Sumatera Selatan. Masih bersama Kepala Kanwil Ditjenpas Sumsel Erwendi Supriyanto. Pak Erwendi masih bergabung bersama kami. Selamat sore. Pak Erwendi. Ya. Pak Erwendi, mengingat Anda sedang dalam perjalanan menuju ke Lapas Narkotika Kelas 2A, apakah Anda dapat pesan khusus dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait penanganan kerusuhan di lapas tersebut? Pak Erwendi? Namun itu menjadi tanggung jawab. Saya udah ngomong. Halo? Ya, silakan dilanjut, Pak. Ya, halo? Ya, mohon maaf soalnya lagi di jalan, Mas. Mungkin saya nggak bisa lama-lama, Mas, ya. Wawancaranya karena lagi jalan ini jaringan susah. Sedikit lagi, apa pesan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan penyelesaian masalah kisruh di lapas? Ya, tentu agar tetap menjaga kondusivitas dari Lapas Muara Beliti sendiri, kemudian melakukan inventarisir, tetap mencoba menjaga terus agar kondusif dan dinamik dengan pihak kepolisian. Baik, ini kita tahu bahwa level keamanan di lapas ini udah level 4, Pak, hingga super maksimum security. Apakah perlu penambahan lagi di luar? Tadi Pak Erwendi mengatakan bahwa keterlibatan petugas lapas yang melanggar SOP. Ya, Pak Erwendi. Agak terputus, Mas. Baik, sekali lagi, kalau terputus, ini udah level keamanan level 4 hingga super maksimum security, menurut Anda perlukah ditambah level keamanan untuk tingkat lapas? Untuk lapas Muara Beliti sendiri bukan lapas super maksimum ya, itu hanya paling lapas maksimum. Jadi kalau super maksimum di sini hanya di lapas narkotika, lapas di Nusa Kambangan. Kalau Muara Beliti hanya lapas maksimum. Ya, kita tentu nanti akan berdasarkan evaluasi dari kejadian ini terkait hal ini, apakah pelanggaran ini memang dilakukan oleh petugas atau memang ada kelemahan-kelemahan yang terjadi terkait pengamanan, penggeledahan dan sebagainya. Baik, tidak untuk jangka waktu panjang, jangka waktu pendek saja, langkah konkret apa yang kemudian nanti Anda akan rumuskan oleh pihak Lapas Kelas 2 Narkotika ini? Ya, jangka pendeknya kami mencoba agar Lapas Muara Beliti sendiri tetap terjaga kondusivitasnya, keamanannya, ketertibannya, agar pembinaan tetap berjalan normal kembali. Ya. Untuk jangka panjangnya kita akan terus melakukan evaluasi dan juga penguatan terhadap warga binaan, dan kita akan melihat sampai di mana tingkat kepadatan atau hunian tersebut. Jika memang sudah terlalu padat, mungkin kami akan coba beberapa langkah untuk melakukan pemindahan ke lapas lain yang mungkin barangkali masih bisa ditambah, karena memang semua lapas di Sumatera Selatan ini memang sudah cukup over kapasitas. Baik, selain pemindahan ke lapas yang memungkinkan masih menerima napi pindahan dari lapas lain, hal apa lagi? Mungkin ada pembebasan yang sudah memenuhi syarat 2/3 masa tahanan dan lain sebagainya. Data itu kemudian bisa diminta oleh pihak lapas untuk mengevaluasi pemenuhan narapidana di setiap lapas, Pak Erwendi. Ya, kalau terkait pembebasan semua sudah diatur di dalam ketentuan warga binaan. Setiap warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak bersyarat mereka, baik remisi maupun pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan sebagainya, mereka itu akan dibebaskan sesuai ketentuan. Jadi tidak ada namanya langsung mengeluarkan begitu saja. Semua sepanjang telah memenuhi syarat, hak bersyarat mereka terpenuhi.
diberikan kebebasan. Namun untuk pembinaan lainnya mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya agar tentu mereka bisa melaksanakan pembinaan dan mengikuti pembinaan di dalam lapas dengan baik sehingga tentu hak-haknya juga akan diberikan dengan baik. Sepanjang warga binaan dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, maka hak mereka juga akan diberikan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan. Baik, tadi kami sempat berbincang bersama Kapolres Musirawas AKBP Agung bahwa pihaknya saat ini masih menjaga lapas menghindari kemungkinan kerusuhan susulan. Apakah ada perbedaan treatment dari napi-napi yang tidak terlibat dengan napi-napi yang terlibat kerusuhan tadi, Pak Irwendi? Ya, karena kami kan masih mendalami ya bersama Polres melakukan olah TKP, jadi kita belum melihat sambil mencari warga binaan yang terlibat maupun tidak terlibat karena posisi pada saat kejadian petugas tadi pagi kan langsung mengevakuasikan diri keluar lapas karena sempat warga binaan menguasai lapas di dalam ya, gitu. Sehingga kita belum memperhatikan siapa yang terlibat, siapa yang tidak terlibat, mungkin hanya 1-2 bisa terlihat, tapi secara umum masih belum terlihat. Nanti hasil dari olah TKP dan pemeriksaan kita akan coba analisa dan tentu treatmentnya ada yang akan kita lakukan terutama terhadap warga binaan yang tentu mengganggu ya, potensi sangat mengganggu, tentu akan dilakukan beberapa langkah nanti ke depannya. Baik, ada kemungkinan pemindahan tugas dari sipir di lapas lain untuk memperbantukan penjagaan di lapas narkotika kelas 2A ini? Nanti kita akan lihat karena tim dari pusat juga setelah sampai di sana, kita nanti akan rapat jam 8 melihat seperti apakah ada kemungkinan perlu penambahan PKO terhadap petugas-petugas di lapas lain ke lapas narkotika Muara Beliti. Jika memang perlu, maka karena selamanya saat ini masih bersama pihak kepolisian dan TNI masih sama-sama menjaga lapas. Baik, Pak Husni, menurut Anda apakah sidak-sidak semacam yang diinformasikan Pak Irwendi ini masih efektif ketimbang pengawasan hari-hari karena selain penolakan dari pelarangan membawa barang-barang termasuk elektronik ini, ada juga diskriminasi antar sesama narapidana di sana? Ya, itu persoalannya dalam sistem masyarakat kita. Artinya memang kita kan sudah lama meninggalkan sistem pembinaan yang represif itu sebenarnya secara teoretik ya. Kita sudah masuk, itu sudah sejak lama lah. Makanya istilah lembaga koreksional atau lembaga masyarakat kita perkenalkan. Tapi memang di dalam praktek itu masih terjadi hal-hal yang sifatnya represif mungkin ya. Dan dengan over capacity itu kita juga masih banyak mendengar gitu di media paling enggak gitu bagaimana pembinaan di warga binaan itu juga seringkali tidak konsisten gitu sehingga memang banyak sekali masalahnya. Nah, tingkat kata gitu sebenarnya kalau ditanya apakah itu efektif atau enggak ya itu akan sangat tergantung, sidak-sidaknya tetap perlu lah ya. Jadi seperti tadi juga Pak Irwendi menyampaikan akan memberikan sanksi misalnya kepada petugas yang terbukti melanggar. Itu saya pikir itu juga bukan langkah awal yang penting. Karena itu sekaligus akan menunjukkan komitmen pada akuntabilitas. Tapi tentu saja ini nggak cukup. Saya pikir banyak hal yang perlu dilakukan oleh Kanwil, apalagi nanti juga akan ada turun tim gitu. Yang paling penting adalah mencari akar persoalan sebenarnya apa, kemudian yang kedua ya kalau boleh saya menyarankan lakukan audit menyeluruh tata kelola lapas ya gitu. Paling nggak yang ada dalam wilayah kewenangan yurisdiksi Sumatera Selatan gitu. Mungkin ada hal-hal yang kita bisa lakukan terutama termasuk pola komunikasi internal gitu ya. Kemudian bagaimana juga pelaksanaan pembinaan, kemudian juga pendekatan razia. Walaupun saya pikir ini juga mungkin nggak terlalu banyak bisa karena over capacity ini memang
hampir rata-rata di banyak tempat. Tapi paling gitu. nggak masih masuk akal untuk menambah petugas lapas dalam hal ini, sipir, untuk paling tidak bukan menyamai jumlah narapidana yang ada di lapas, tapi paling tidak sanggup untuk menghandle seluruh napi yang katanya sudah over capacity di lapas. Ya, menambah petugas dalam nggak terlalu efektif saya pikir ya, karena begini, over capacity berarti kan mereka duduk tinggal sempitan ya. Betul. Semakin sempit kita tinggal itu biasanya secara teori kan semakin cepat kita, kalau orang Palembang bilang sumbu pendek gitu ya, artinya orang semakin stressful gitu kan, semakin cepat marah, semakin mudah terpacu, sehingga akan semakin merepotkan petugas. Sehingga memang persoalan yang utama itu adalah mengatasi persoalan over capacity. Persoalan over capacity ini juga nggak bisa disalahkan kepada direktorat pas saja. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Husni. Tapi saya mau tahu dulu dari Anda, celah-celah yang memungkinkan dilakukan pelanggaran bukan hanya lapas narkotika saja, terus kemudian lapas-lapas lain, dan juga bukan di sejumlah lapas lain, celah-celah yang kemungkinan bisa melanggar aturan-aturan yang ada. Ya, celah yang paling utama itu kan adalah pemakluman kita tentang over capacity. Seakan-akan over capacity ini semuanya. Dari tadi saya juga ngomong over capacity ya. Gitu. Tapi seakan-akan jangan sampai itu jadi pemakluman. Sehingga disitulah hengki-pengki terjadi antara petugas. Sehingga memang pemeriksaan secara menyeluruh, apa yang dilakukan oleh Pak Irwendi, pemberian saksi yang tegas, itu bagus sebagai langkah awal. Tapi tentu harus dilakukan langkah-langkah berikutnya. Artinya tidak cukup hanya memberi sanksi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukan evaluasi secara ulang terhadap tata kelola lapas itu sendiri. Itu yang paling penting. Baik, Pak Irwendi, kemudian apa yang harus dilakukan langkah konkret ke depannya? Apakah membuat sistem lapas ini ditingkatkan atau peningkatan integritas petugas yang perlu mendesak dilakukan perubahan? Pak Irwendi. Baik, sayang sekali kita terputus hubungan bersama Pak Irwendi. Baik, Pak Husni mungkin terakhir menjawab dari apa yang saya sampaikan untuk Pak Irwendi, langkah konkret ke depannya, apakah peningkatan sistem lapas atau yang lebih penting adalah peningkatan integritas petugas lapas itu sendiri? Dua-duanya sama penting. Sistem lapas itu kita harus benahin, kita harus melakukan audit menyeluruh. Kemudian yang kedua, dalam konteks mikronya, harus ada tim mediasi atau forum komunikasi antar napi petugas yang secara rutin gitu ya. Supaya potensi konflik bisa deteksi lebih dini. Dan ketiga, Kanwil itu juga harus kolaborasi dengan pihak luar. Saya pikir saya sarankan baik akademisi, LSM, psikolog, atau kriminolog, atau siapapun juga untuk melakukan peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen konflik dan pendekatan yang basis hak asasi. Saya itu yang paling penting saya pikir. Baik, terima kasih pengamat kebijakan publik Universitas Sriwijaya Husni Tamrin, dan sebelumnya Kepala Kanwil Ditjen Sumsel Irwendi Suprianto telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Bapak-Bapak. Dan pemirsa TV Prime masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.